Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel media informasi terkait dengan info pensiunan dan juga PNS. Ya, ada beberapa poin penting terkait dengan informasi kenaikan gaji PNS yang tentu ini menjadi kabar menarik setelah 17 Agustus kemarin ya, sebagai kado istimewa dari Presiden Prabowo Subianto, dan informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji dan juga informasi terbaru tentang info-info pensiunan. Untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan bagi rekan-rekan yang pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena kami akan menginformasikan informasi terbaru ya terkait dengan informasi dunia ASN maupun juga pensiunan. Baiklah, sebagaimana yang beredar di beberapa hari yang lalu ya terkait dengan info kenaikan gaji PNS, di mana ini ada beberapa informasi penting untuk tahun 2026 ya. Anggota Komisi 2 DPR RI Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya menyoroti terkait dengan informasi kenaikan gaji PNS yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial ya. Dan ini tentunya sangat dinanti oleh rekan-rekan PNS maupun juga pensiunan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Tanjung menyebut kenaikan gaji PNS ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Menurutnya, kondisi rakyat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai misalnya di tengah masyarakat secara umum masih kesulitan secara ekonomi, tapi ada kelompok lain yang naik gajinya, kan tentunya menjadi persoalan. Itu kata Ahmad Doli ya. Adapun PNS diprediksi tidak akan merasakan kenaikan gaji pada tahun 2026, dan pemerintah menyatakan kenaikan gaji masih harus mempertimbangkan ruang fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Doli, pemerintah dan parlemen memang menginginkan kesejahteraan rakyat meningkat, termasuk gaji PNS dan juga tenaga honorer. Meski begitu, negara juga mesti memperhitungkan kekuatan fiskal, dan kondisi fiskal kita juga tidak longgar, itu tidak lapang tentunya ya. Ia mengakui bahwa persoalan kenaikan gaji PNS itu memang tidak mudah. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus mengukur kondisi fiskal. Lalu pemerintah juga harus menilai kebutuhan para PNS ya. Kemudian pertimbangan ketiga ialah soal kinerja. Ahmad Doli mencontohkan beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan soal kebijakan kerja ya, di mana ada WFA. Dia masih mempertanyakan kinerja para aparatur sipil negara itu menyusul adanya aturan WFA. Kan itu paradok, disuruh kerja di tempat di mana saja yang belum clear, tapi disuruh menaikkan gaji di tengah masyarakat yang situasi ekonominya tidak begitu baik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan memfokuskan anggaran tahun depan untuk mendanai 8 agenda prioritas. Nah, untuk gaji PNS kami akan melihat fiscal stretch untuk tahun 2026 yang mayoritasnya diisi oleh program-program prioritas nasional. Jadi bukan tidak ada untuk kenaikan gaji ya, namun Ibu Menke melihatnya itu melihat fiscal stretch karena untuk kenaikan gaji ASN ini sudah masuk ya dalam 8 program cepat prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ibu Sri Mulyani juga belum memastikan soal penambahan formasi PNS tahun depan. Dia masih akan berkoordinasi dengan Menpan RB, tergantung pada kebutuhan kementerian ataupun juga lembaga, terutama dari daerah. Namun pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang harus juga dipertimbangkan, dan untuk hal itu kami belum melakukan eksersis ya, terutama untuk rekrutmen. Nah, jadi untuk kenaikan gaji ASN, PNS maupun juga P3K atau pensiunan ini tahun 2026, jadi Menteri Keuangan masih melihat stretch ya, apakah memungkinkan atau tidak ya. Jadi tidak serta-merta itu tidak ada tahun 2026, bisa saja ada ya. Teman-teman bisa melihat ya nanti di beberapa bulan mendatang. Dan untuk kenaikan gaji ASN ini sebetulnya masuk ke dalam 8 program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Namun mungkin melihat dengan angka fiskal di keuangan negara ini tidak mungkin ya untuk diumumkan pada penjelasan di nota keuangan tahun 2026 kemarin. Namun ya tidak menutup kemungkinan ya di tahun 2026 itu bakal ada kejutan-kejutan besar ya, seperti sekarang ya ada kenaikan
untuk sertifikasi guru ya. Itu salah satu upaya ya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ya. Nah, ini diungkapkan juga Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kenaikan gaji ASN atau PNS menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Ya, memang betul ya. Karena konsumsi dari ASN dari pekerja itu kan luar biasa tinggi kontribusinya. Nah, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Susi Wijono mengatakan pemerintah berfokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Sebab konsumsi rumah tangga menyumbang andil hingga 54,25%. Jumlah tersebut itu menyumbang 2,6% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Negara ya. Jadi Susyono tidak menjelaskan apakah pemerintah akan menaikkan gaji PNS pada 2026. Yang jelas kata dia, pemerintah akan berkomitmen untuk menaikkan gaji dan upah. Nah, ini ya teman-teman, mungkin nanti dalam bentuk tunjangan ataupun juga apa ya. Kalau kenaikan kan pasti harus terencana karena harus diposting ke APBN. Konteksnya adalah memperkuat daya beli bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin ya di tahun 2026 nanti ini PNS mendapatkan kenaikan gaji ya, ataupun juga ASN. Namun kita harus pahami ya, keuangan negara mungkin sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto ini lagi gencarnya melakukan efisiensi anggaran ya. Salah satu yang mendorong meningkatnya kebutuhan primer dan mobilitas rumah tangga yaitu meningkatnya kebutuhan primer untuk beberapa kegiatan karena memang ada momentum hari libur, hari besar keagamaan dan sebagainya. Nah, sehingga kebutuhan bahan makanan dan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies ya, Nailul Huda berpendapat bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS itu penuh kejanggalan. Jadi melihat dari pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS itu penuh kejanggalan. Ya memang ketika ekonomi Indonesia meningkat, maka kenaikan untuk gaji PNS ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan hanya dari efek rumah tangga ya. Nah, untuk kenaikan gaji PNS ini bisa menimbulkan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah gencarnya daya beli masyarakat yang menurun ya untuk beberapa tahun ini. Dan itu sebetulnya telah disiarkan langsung oleh BPS ya. Mobilitas penduduk juga meningkat selama kuartal 2 2025. BPS mencatat jumlah perjalanan wisata Nusantara ini angkanya meningkat ya dari angka 25,93%. Nah, ini ada informasi juga ya terkait dengan beberapa informasi yang mungkin telah beredar bahwa untuk gaji PNS naik 10% tahun anggaran 2025 itu merupakan hoax ya teman-teman. Di mana untuk gaji PNS di sini tidak mengalami kenaikan dan tidak diumumkan. Namun untuk tahun 2026 ini mempunyai potensi kenaikan. Jadi mungkin tidak ada kenaikan di sini, tidak diumumkan ya. Namun Ibu Sri Mulyani melihat face dulu ya, nanti beban fiskal yang ditimbulkan dari kenaikan gaji PNS itu. Jadi alasan dibalik kebijakan kenaikan PNS mungkin ini yang pertama peningkatan kesejahteraan dan daya beli. Yang kedua pendorong kinerja dan profesionalisme dan stimulus ekonomi nasional ya. Bahwasanya untuk kenaikan gaji PNS, P3K dan juga Polri ini tentu bisa menaikkan daya beli dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini salah satu informasi hoax ya, pemerintah resmi menaikkan gaji PNS sebesar 16%. Ini jelas hoax ya teman-teman. Beredar di unggahan di media sosial, Facebook maupun juga dan lain-lain ya, media sosial lainnya. Fakta mengklaim tersebut itu tidak benar ya. Melalui CNN Indonesia, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Denny Suryanto mengungkapkan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS sebesar 16% itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com ya, PLT Kepala Biro Humas BKN Vinodi Tatama mengkonfirmasi belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS di tahun 2025. Namun dalam camp PPKF itu sudah ada ya pemutahiran datanya. Namun untuk resminya berapa persen kenaikan itu belum ada ya sama sekali. Jadi
Jadi teman-teman pensiunan ASN jangan termakan informasi hoax ya. Ini sekali lagi untuk kepastian berapa persen ataupun kenaikan itu belum pasti adanya ya. Jadi teman-teman ASN harap bersabar ya, karena ini masih menunggu space dari beban fiskal anggaran yang ditimbulkan dari kenaikan gaji ASN tersebut. Nah, diungkapkan juga ini dalam akun Instagram Taspen ya, teman-teman bisa melihat dan juga bisa menyimak ya. Kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, penyesuaian pensiun pokok bagi peserta pensiun ditetapkan pada PP Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan sebesar 12% bagi pensiunan PNS serta janda dudanya. Taspen juga telah melaksanakan pembayaran penyesuaian gaji pensiunan sesuai pengumuman yang telah diterbitkan dengan nomor PUM 01/DIR/2024 tentang penetapan atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Pusat, tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan, dan janda warakawuri dudanya yang berlaku terhitung 1 Januari 2024. Taspen berkomitmen untuk menyalurkan gaji dan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini ya. Untuk mencegah informasi hoax, dapatkan informasi resmi hanya melalui website Taspen di www.taspen.co.id, call center Taspen di 1550919 atau media sosial Taspen. Kamu juga bisa sampaikan pertanyaan seputar Taspen melalui Tiker dengan mengakses tiker.taspen.co.id. Sampai jumpa di informasi Taspen lainnya. Nah, itu ya teman-teman, info penting dari Taspen yang belakangan ini banyak beredar tentang informasi kenaikan gaji PNS ya tahun 2025, dan kabar menggembirakan bukan, tapi tunggu dulu ya. Jadi kenaikan untuk gaji pensiunan atau juga ASN ini tentu melalui skema ataupun juga nanti diinformasikan lebih lanjut oleh Taspen untuk pensiunan. Dan tentu ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto nantinya ketika memang gaji PNS tersebut akan dinaikkan. Nah, mungkin itu yang dapat kami informasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.